Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik semua ya. Iya. Tadi kegiatannya apa ya teman-teman? Saya habis kuliah sih kalau saya tadi. Kuliah jam berapa? Oh pagi apa ya? Iya jam 7 tadi. Terus mau kuliahnya? Saya juga sama sih, habis kuliah juga tadi. Saya nggak ada sebelum langsung pagi langsung kesini. Gimana mas zaman sendiri? Kalau pas ya? Habis ini agak sih. Bagus sekali. Mungkin sebelum kita lanjut lebih dalam ya, kita mungkin alangkah baiknya kita berdoa dulu teman-teman ya. Oke, berdoa untuk kita masing-masing dulu. Oke, mari kita perkenalan dulu karena sebenarnya kita cuma perkenalan dulu WhatsApp aja ya. Kita dulu perkenalkan nama saya Amelia Rizky. Selanjutnya bisa Bu Amel, Mbak Amel, silakan teman-teman. Gimana nih teman-teman? Saya biasa dipanggil kegiatan ini apa Mbak? Saya kuliah sekarang saya kuliah di UM semester 4 jurusannya pendidikan. Perkenalkan nama saya Alafia Maisa, biasa dipanggil Afia teman-teman. Kesibukan saya kuliah, saya semester 4 di UB jurusan pertanian. Tanggul Mbak? Iya, kebelet ketawa, maaf ya. Lanjut aja. Oke, maksudnya? Saya perkenalkan nama saya Afia. Iya. Mbak Amel dan teman-teman bisa panggil saya Afia. Saya mahasiswa UM jurusan Pidana Konseling. Oh, semester berapa Mas? 4. Oh, lebih kayak pernah ketemu. Oh, baru udah kenal ya? Oh iya, kenal di mana ya? Pas kayak pernah tahu. Soalnya udah lama sekarang kuliah. Iya, udah tahun yang lalu. Semester 2 tahunan. Halo semua, perkenalkan aku Afif Rahman Indonesia. Teman-teman bisa panggil aku Afik. Sekarang aku kuliah semester 4 juga di UB, jurusan peternakan. Peternakan ada ini. Soalnya itu kan jurusan populer ya. Iya, ya. Sebelahan kalian. Iya. Iya, Betul. beda berapa gedung gitu Beda fakultasnya. juga teman biasanya kita ngopi bareng ya. Iya, Oh, deket ya berarti. kayak ada, Industri itu nggak ada ya? ada sih. Tapi kita nggak tahu kok tiba-tiba kursi bareng. Iya. Nggak janjian. Sama ya sih bareng. Nggak juga. Jauh banget. Kompak tuh ya. Kalau Mbaknya? Kalau saya nama saya dulu ya. Nama saya Aning Sutria Ma'rifah. Teman-teman, bisa panggil saya Anis. Oke, Mbak Anis. Oke, teman-teman. Baik. Silakan dengan cerita. Saya juga kuliah di UM, jurusannya juga BK. Oh, segitu Mbak. Semester 4 juga. Berarti tuh angkatan ya? Iya benar. Oh, saling berkaitan sih. 3 BK yang sini pertanian peternakan. Oke. Kalau boleh saya tahu, teman-teman, habisnya ada kegiatan nggak? Ada. Ada. Saya ada kelas sih buat sini. Di kelas. Iya, habis ini ada kelas. Mau ngerjain tugas dulu, bisa ada kelas. Oh, Saya mau kamu mau beli sama apa ya? Oh enggak.
Kalau yang kalian silakan. Maaf ya Bu, izin ya. Saya tutup diri beler soalnya. Kalau Masnya? Kalau saya kebetulan ada survei lapangan sih. Peternakan sapi. Oh, ya. Masnya? Saya acara Oh, begitu ya Mas ya. Apa begitu? Ada mikrofon. Oke, karena kayak teman-teman pada sibuk semua ya ini oh ya, mau tanya dulu kalian pernah ulang tahun seri kelompok nggak sih? Sebelumnya belum pernah kalau kelompok individu pernah. Kalau saya karena jurusan BK jadi sering kayak praktek gitu, tapi nggak pernah kayak bimbingan sampai ke yang ahlinya gitu, nggak pernah. Masih sama teman doang di kelas. Sama sekitar. Oke, ini kan lebih jelasnya sudah dijelaskan. Kita akan melakukan konseling kelompok di mana teman-teman mau dari kalian karena konseling individu mungkin udah sedikit tahu. Cuma kalau misalnya kelompok ya lebih dari 2 orang gitu. Terus kita di sini bisa saling sharing, saling cerita, teman-teman bisa informasi yang akan tersebar kemana-mana di film ini ya teman-teman. Terus juga teman-teman juga bisa ngerasa nyaman, ngerasa relax. Karena ya seperti kita tahu kita ya chemistry-nya kan udah dapet banget ya tadi ya. Terus juga kalau nggak ada berarti di selanjutnya sini ada saya juga mau berdiri untuk mencatat informasi-informasi yang teman-teman berikan, juga catatan dari saya sendiri. Juga ada tema waktu yang seperti yang ini disepakati. Karena teman-teman ada kegiatan di sini. Kalau kita melakukan sekitar 25 sampai 30 menit. Setuju. Ya kalau gitu konferensinya akan kita sama jadi kayak saya pengen tahu dulu cerita teman-teman saya akan bisa Oh ini Bu, saya tuh akhir-akhir ini itu Bu kesulitan untuk mengatur lebih mengatur diri saya. Jadi saya nggak punya kendali akan diri saya nggak punya pokoknya sulit untuk mengatur diri saya aja, terutama dalam perkuliahan. tidak punya kendali atas dirinya dalam perkuliahan ini. Iya. Lanjut ke Mas Hasri. Oh iya, kalau saya sih belakangan ini lagi di kuliah ya kan banyak ngambil keputusan kayak gitu. Saya itu ngerasa diri saya sendiri itu cenderung buru-buru aja gitu dan ketika udah keputusan saya tuh kayak kok saya ngambil itu ya kayak nyesel sih. Oh berarti kita melakukan tindakan impulsif gitu ya. Iya impulsif benar lebih tepat. Kalau Mas Hasri? Ketika saya mau itu tidak hanya dalam presentasi di kelas saja, namun juga berhadapan dengan orang lain. Ketika mau di depan selalu tidak Kalau pas ngomong kalau Mbak Afia Dari saya nggak percaya dari ibu, saya nggak percaya dirinya tuh apa ya? sama-sama Mbak Iya benar. kalau Mbak kayaknya sih kayak lumayan apa kayak kurang bisa mengungkapkan sebenarnya kayak saya itu kesal sendiri sama kenapa sih aku nggak gitu ya terus kurangnya kita bisa mengekspresikan dari cerita teman-teman ini cukup buat apa ya macam-macam gitu ya. Kalau misalnya karena konseling ini kita akan sepakati ya teman-teman kita akan membahas masalahnya anggap lebih urgent dan penting untuk karena teman-teman terkenal ya permasalahan yang mana Mbak Anis, iya Mbak Anis ya Mbak Anis oh enggak boleh ya
Oke, kalau begitu mungkin Manis bisa ceritakan nih kayak apa sih, karena kan nanti kehilangan kan dari sendiri Mbak ya. Nah itu kayak gimana, bisa diceritakan gitu? Kalau saya itu sebenarnya lebih itu sih Bu, ngerasa juga nggak punya kendalinya tuh kayak saya merasa kayak hidup saya di apalagi di perkuliahan ini itu kayak terkesan monoton gitu. Iya, jadi saya tuh kayak kegiatannya itu lebih terkesan kayak kan saya cuma berkuliah aja kan. Iya, bisa berkuliah mengerjain tugas, nggak ada organisasi lain gitu. Jadi saya tuh sering kayak apalagi yang parah nggak punya kendalinya itu lebih kalau ngerjain tugas sih Bu. Kayak saya tuh ngerjain tugas ataupun mau belajar itu semaunya saya sendiri. Saya tuh nggak punya kayak nggak punya sampai kayak ini kayaknya harus belajar gitu loh. Misalkan punya jeda waktu tuh agak banyak gitu kan. Misal habis kuliah ada jam kosong, itu kan bisa digunakan untuk belajar ataupun ngerjain tugas. Nah saya tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi saya kadang lebih milih untuk kayak main HP atau kayak atau ngapain atau jalan sama teman atau gitu loh. Nggak harus kayak kan apalagi kan kewajiban saya saat ini itu kan berkuliah, yang dimana harus belajar, harus ngajarin tugas tepat waktu gitu kan. Tapi saya tuh malah sering kayak menunda tugas itu loh Bu. Soalnya kalau dari saya sendiri, saya berpikirnya kalau saya ngerjain dari jauh-jauh hari pun hasilnya ya maksudnya otak saya tuh nggak jalan kalau saya ngerjain jauh-jauh hari. Saya berpikirnya kalau misalnya mepet deadline gitu, itu malah otak saya berjalannya di saat itu kayak gitu. Ya, jadi saya dari situ kan saya jadi kayak kesel gitu loh Bu, kayak kok aku nggak bisa mengatur diriku sendiri itu kayak gimana sih. Soalnya kan saya ngerjain sesuatu tuh semaunya saya aja sendiri, nggak punya patokan yang jelas. Oke, saya dapat mengerti sih yang dibicarakan Mbak Anis. Jadi teman-teman dari cerita Mbak Anis ini, Mbak Anis itu merasa nggak ada kendali dirinya sendiri, dimana dia kendali dirinya maksudnya itu kurang bisa manajemen waktunya Mbak Anis ya. Karena dimana ketika banyaknya tugas, Mbak Anis justru melakukan hal lain, kayak misalnya main HP atau melakukan hal mungkin hobinya Mbak ya. Terus juga tugas itu dikerjakan mepet-mepet deadline ini karena kurang motivasi Mbak. Iya itu juga sih Bu, itu jadi mempengaruhi pikir saya jadi kayak gitu. Iya. Oke, mungkin dari teman-teman nih ada yang ingin bertanya mengenai sedikit. Oke, Mbak Aini boleh. Mbak Aini ini kan kesusahan buat manajemen waktu gitu ya. Itu sudah berapa lama? Lebih nggak bisanya itu sadarnya saya tuh baru pas kuliah ini gitu loh. Jadi sekarang pun kayak dari awal itu kayak ya udah kuliah habis itu kayak ya udah kayak saya tuh kayak punya, karena kan kuliah ada jadwalnya kan, ya udah jadwal saya teratur pas kayak kuliah doang, jadwal kuliah doang. Habis itu kayak selebihnya kayak ngerjain tugas atau ngapain ya itu seenaknya saya aja, semuanya saya aja. Dari perkuliahan ini sih. Tapi buat kegiatan yang lainnya gitu gimana? Apa juga bisa manajemen waktu apa membantu kuliah nanti? Ya kan ada dengan keseharian saya juga sih. Pengen nanya sih ke Mbak Anis ya. Dari perilaku Mbak Anis yang seperti itu gitu, perasaannya Mbak Anis itu sama mungkin sikap Mbak Anis ketika menghadapi masalah itu tuh kayak gimana? Kalau saya pasti agak kesel ya sama diri saya sendiri, kayak kok aku kayak nggak bisa sih ngatur diriku sendiri. Ibaratkan ini kayak ya tanggung jawab ke diriku sendiri gitu loh, kayak gimana aku bisa mengatur diriku untuk kayak misalnya buat ngerjain tugas ataupun ngerjain hal lain. Itu tuh kayak kan itu juga ya diri kita sendiri yang harusnya bisa ngelakuin itu, tapi saya nggak bisa. Jadi saya tuh jadi kayak sering kesel sih diri saya sendiri, kadang juga sampai marah gitu, saya kayak banget gitu.
kalau dari perilakunya Mbak Anis kayak pernah mencoba apa gitu ya sikap ininya tuh agak mendingan lah kalau dari sisi Mbak Anis. Sikap sikap yang mana nih yang ada tugasnya? Yang udah tugas. Pernah sih saya coba kayak misalnya ngerjain tuh dari jauh-jauh hari gitu, karena kan pasti kan ada deadline yang dikasih jauh-jauh hari kan. Nah itu pernah tuh udah nyoba, cuma nanti pas udah dikerjain kadang saya ngerjainnya kayak setengah-setengah, nggak langsung selesai. Kayak misalnya kerjain ini dulu deh sampai ini dulu, padahal itu kayak waktunya bisa banyak, itu kan bisa kayak bisa dikerjain sampai selesai, nanti bisa dievaluasi secara keseluruhan gitu. Atau saya kayak ya udah ngerjain ini aja, nanti pasti saya berpikirnya kayak gini, nanti deh aku cek lagi. Cuma nanti kalau udah mepet udah habis pertama itu ngerjain, udah saya nggak ada baru nanti pas udah mepet baru saya ngerjain lagi. Tapi di situ saya berpikir kayak oh ya udah sih, jadi saya nggak mikirin tuh yang sebelumnya. Jadi kayak awalnya kan saya berpikir kayak nanti saya cek lagi deh, tapi pas ujung-ujung mas Dalian nggak saya cek lagi, udah saya kumpulin aja. Jadi kayak nggak maksimal gitu. Iya benar. Kalau menurut Mbak Anis kira Komunikasi gimana? Kalau dari saya sendiri ya, menurut saya itu dulu pas SMA itu kan saya tinggal di mana itu sudah ada jadwal perincinya dari bangun tidur sampai nongkrong lagi itu kan ada jadwalnya. Nah ternyata pas selama ini saya kuliah, saya tuh merasa kan kuliah kan saya ngekos kayak bebas gitu kan. Jadi saya yang ngatur hidup saya sendiri tuh sebenarnya di sini gitu. Karena ternyata dari dulu saya itu kayak kalau saya nggak punya kayak keinginan saya tuh ini. Jadi karena saya udah terpatok sama judul tersebut. Jadi saat saya kayak ibarat dibebaskan kayak di kehidupan yang bebas ini, saya nggak bisa tuh kayak ini harus jadi penyesuaiannya dari yang sebelumnya kayak teratur itu yang mungkin lebih baik itu Mbak Anis susah buat. Iya benar. Kayak jadi ibarat saya tuh kayak jadi kayak ada kayak balas dendam gitu loh. Yang dulu aku nggak bisa ini, sekarang aku harus ini kayak gitu. Kan Mbak Nara kalau udah siap kan harusnya gitu mungkin ada nggak kayak respon dari orang lain gitu Mbak Anis, atau ingetin, atau ketika tahu Mbak Anis tahu orang lain tahu Mbak Anis udah tugas itu respon orang lain seperti apa, kayak teman atau keluarga atau terdekat? Kalau dari teman ada sih, soalnya kebetulan saya juga pas ada teman dekat gitu, jadi kayak sering diskusi bareng, sering saling ngerti juga. Cuma kadang ya ada juga hilafnya, ada gitu. Sama-sama ngerjain gitu ya? Ya ada juga. Baru saya juga pernah sih kayak cerita gitu sama orang tua gitu kayak betul nggak sih aku lebih bosan. Jadi cuma dari orang tua responnya baik sih kayak kayak ya itu kan maksudnya pilihan kamu yang memutuskan untuk berada di situasi yang ini gitu. Jadi kayak ya itu tanggung jawabmu, cuma tapi diingat-ingat lagi kayak gitu. Kembali lagi kan keinginan kamu sendiri. Ya, saya yang masih nggak bisa. Untuk respon dari orang terdekat suportifnya Mbak? Iya, alhamdulillah. Ada yang teman lagi tuh? Banyak juga Tapi menurut jangan nggak Udah tugas. Oke, jadi pemikirannya Mbak Anis ketika menunda tugas itu apa ya? Yang ada di pikirannya Mbak Anis? Ya tadi saya berpikirnya kayak misalnya kalau aku ngerjain sekarang pun hasilnya nggak akan maksimal. Kalau menurut aku ya, kalau dari jauh-jauh hari kayak gitu. Karena aku udah berpikir, otakku tuh kayak nolak gitu loh, nolak untuk mikir kalau dari jauh-jauh hari kayak gitu. Kayak menurut otakku tuh jalannya tuh pas udah mepet gitu loh. Mepet datang tuh baru kayak oh
gini gitu bisa kayak gitu, terus kalau ada jauh dari kayak aku menolak itu semua, nggak mampu untuk nggak mampu ngerjain gitu. Jadi ada pemikiran denial yang kalau misalnya nggak mepet Iya benar sih. Sudah cukup? Saya kayak mau mengklarifikasi. Jadi Mbak Anis ini kayak menilai ketika Mbak Anis membuat kayak kurang itu, Mbak Anis menilai apalagi berarti kayak kalau saya ngejadiin dalam waktu ini meskipun deadline-nya masih jauh tuh pemikiran itu tak bisa jalan. Iya benar. Mungkin saya ada satu pertanyaan lagi. Kalau boleh saya tahu, saya ingin tahu kalau misalnya dalam manajemen waktu itu penunda-nundanya itu dalam kategori penugasan saja atau dalam penugasan saja? Itu situasinya itu penundaan kegiatan itu ketika melakukan penugasan itu kuliahan atau di kegiatan sehari-hari juga? Sebenarnya ya lebih parahnya di kayak penugasan gitu sih kalau yang tugas gitu. Soalnya kan kok sehari-hari kayak menurut saya nggak ada yang urgent gitu ya. Jadi di saat penugasan kuliahnya sih. Iya lebih cuma ya juga ada ke bisa saya ambil kesimpulan ternyata ada dua situasi yang memicu dari ceritanya Mbak Anis ini. Yang pertama Mbak Anis di pondok yang dimana banyak sudah terjadwal Mbak ya dari pagi sampai malam terus namanya apapun tuh udah tertata rapi, tapi di situasi kedua ketika di kuliahan ternyata baru menyadari kalau ternyata kurang bisa mengendalikan diri karena nggak ada jadwal yang terstruktur gitu ya. Iya benar. Mungkin dari teman-teman ada apa ya pengalaman atau situasi yang sama seperti kakak? Saya tuh kalau saya pribadi sih saya pasti kayak selalu mendukung kalau biasanya pas saya lagi stres, apalagi kalau tempat itu jadi kayak buat saya mampu. Kalau saya sih biasanya saya pakai sama yang mau saya lakukan, terus saya dapat juga deadline-nya kapan. Kalau deadline itu sebenarnya bukan yang deadline asli dosennya bukan, cuman saya kasih kayak 2-3 hari itu harus udah selesai tugasnya. Nanti kalau ada mungkin ada Jadi mau sharing juga Mbak Andi, saya juga anak pondok pesantren. Jadi kayak sehari-hari itu kita sudah diatur kan, kayak waktu pun kita masih waktu apa ya ngapain pun itu kita diingatkan ada kayak jamnya, ada kayak lonceng bel atau semacam itulah. Jadi kehidupan kita teratur gitu loh. Nah ketika keluar ya sama saya kayak sama Mbak Anis itu apa ya bisa dibilang balas dendam juga. Terus selain balas dendam itu agak kewalahan juga ngatur manajemen dirinya, bukan karena tidak terbiasa di dalam pesantren, tapi pas di luar itu penyesuaian dengan lingkungan barunya itu sangat sulit. Saya sendiri sampai sekarang pun masih mencari ya solusinya, tapi beberapa kali saya kayak apa yang saya mau lakukan gimana ya mengikuti kata hati saya. Ketika saya mau mengerjakan ya saya kerjakan. Ketika saya tidak mood untuk mengerjakan, mungkin saya bisa bilang ke diri sendiri pasti tak kerjakan, tapi nanti dulu kayak nunggu mood dulu emang. Sebenarnya kan nggak baik, tapi itu sebagai cara supaya saya juga nggak tertekan dengan penyesuaian lingkungan ini. Kan itu juga namanya proses. Jadi kita jalani aja dulu sambil menemukan solusinya seperti apa. Karena ada beberapa teman-teman yang memiliki pengalaman yang mirip ya seperti Mbak Anis. Mungkin dari sini dari
Mbak Anies sendiri ya bener yang ngerasa balas dendam itu akhirnya kayak ya udah melakukan apa yang pengen mau, akhirnya berpikir kayak kalau bisa ngerjain tugas nanti ya kenapa enggak gitu. Mungkin dari pemikiran itu yang bisa kita ubah untuk yang lebih positif, lebih ke penguatan positif dari Mbak Anies. Mungkin teman-teman bisa coba dari Mbak Anies juga untuk memberikan penguatan positif, kayak misalnya dari pemikiran yang negatif seperti menayangnya pemikiran itu bisa juga ke hal-hal yang bikin Mbak Anies lebih termotivasi ini untuk melakukan kegiatan seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang saya juga biasanya gini Mbak Anies, kan setelah saya sharing tadi itu kan, saya juga punya sebuah soal apa ya, kayak solusi ke diri saya sendiri biasanya, mungkin bisa Mbak Anies terapkan juga. Jadi saya itu ketika berpikir, oh rasain nanti aja, oh bisa nanti, kan masih jangan kelonggar nanti. Terus itu berpikir, enak ngerjain sekarang aja nggak sih, supaya nanti itu bisa leha-leha, bisa kayak main ataupun bisa nonton drakor, scroll TikTok kayak gitu. Jadi kita istilahnya bersakit-sakit dahulu lah, bersenang-senang kemudian. Karena kalau kita senang-senang dulu nih kayak santai-santai dulu, nah nanti kan kita kayak setelah santai-santai kan biasanya kayak males gitu kan mau ngerjain itu. Mending kayak early ngerjainnya, terus habis itu kita leha-leha gitu. Kemudian dari teman-temannya saya pengen dari yang masuknya deh. Mungkin dari Mas Agus. Apa sih itu positif ya? Iya. Kalau dari aku pribadi sih mungkin hampir mirip sama Mbak Afi. Cuman kalau dari aku sih lebih karena aku tipikal orang yang apa sih, kalau tipikal belajar itu apa ya, saya lupa pokoknya yang nyicil dikit-dikit tapi sebenarnya banyak gitu ya. Nah saya kan kebetulan tipe yang kayak gitu, jadi enak aja ke depannya gitu. Pun kalau misalkan mau cross check lagi ataupun enggak, jadi ketika aku pengen nyantai sambil terus itu bisa nyampe gitu, aku aminin. Oh yaudah deh, sambil dikit-dikit dikit pun kayak cuma 5 menit 10 menit, habis itu emang banyak yang diemnya kan, atau nonton drakor gitu kan. Dari situ tuh pelan-pelan tapi pasti gitu kalau aku pribadi, daripada ngebrek semua terus itu pasti burn out sih kalau aku kan. Apa ini gitu, nggak paham gitu aku gitu. Beberapa teman-teman udah mengasih memberikan penguatan positif Mbak Anies. Gimana dari Mbak Anies? Kalau dari saya sendiri ya, saya senang sih, maksudnya dapat apa ya pandangan positif, penguatan positif juga dari teman-teman gitu. Dimana ya harusnya saya juga, kalau dari saya juga ya sadar sih, harusnya saya pemikiran tersebut, karena juga nggak baik buat diri saya sendiri. Benar kayak ya emang enaknya harus beruntung kayak kalau bisa ngerjain sekarang, kenapa harus nanti, sedangkan kita kan nggak tahu nanti ke depannya kita ada apa atau kenapa, kita nggak ada yang tahu. Mending dikerjakan selagi bisa. Sudah memiliki pemikiran insight baru yang lebih positif ya untuk kedepannya. Gimana status kita apa yang datang teman-teman, mungkin sampai dari Mbak Anies. Mungkin dari sisi marketing saat ini ternyata saya ada orang yang mengikuti saya dan ternyata masukan dari teman-teman tadi secara nggak langsung masukan diri saya juga. Dan dalam sisi marketing ini saya juga sangat belajar juga untuk berguna di kemudian hari. Sebelumnya pernah cukup berat ya Lebih sama sih, karena kan masalah ini cukup relate kita, pada saat itu juga mungkin ada bisa diterapkan metode belajar yang mungkin FBB dari masing-masing individu dalam terus ya bisa dapat cara teman-teman lagi punya cara sendiri. Mungkin ketika saya mungkin dari cara saya yang bisa lanjut, mungkin saya bisa menerapkan teknik dari
bagus sekali teman-teman sudah mendapatkan feedback yang positif dari kegiatan kita kali ini. Saya juga terima kasih banyak teman-teman udah bisa saling sharing, bisa saling membangun hubungan baik juga, terus juga menceritakan apa kesan-kesannya yang ada di pengalaman teman-teman masing-masing. Saya sangat terima kasih karena kebetulan konser kita sudah di ujung waktu ya teman-teman ya, mungkin bisa kita akhiri terlebih dahulu. Selanjutnya mungkin bisa lebih kita diskusikan lagi di grup untuk apakah nanti konser selanjutnya kita membahas permasalahan lebih lanjut atau teman-teman. Oke, karena teman-teman juga mau ada kegiatan ya, mungkin bisa dilanjutkan. Saya terima kasih atas Terima kasih Bu. juga Bu, dan teman-teman.